Bild melaporkan bahwa pelatih baru Bayern Munchen Vincent Kompany menginginkan Hakan Çalhanoğlu di tim asuhannya, dan saat ini para manajer Bayern Munchen sedang mengevaluasi secara matang profil Çalhanoğlu yang kontraknya dengan Nerazzurri akan berakhir pada tahun 2027. FC Internews melaporkan bahwa minat Bayern Munchen kepada Çalhanoğlu cukup kuat. Mereka dikabarkan siap mengajukan tawaran kontrak 4 tahun senilai 8 juta euro per musim ditambah bonus kepada Çalhanoğlu. Saat ini bantahan jelas datang dari pihak Nerazzurri karena Çalhanoğlu dianggap tidak dapat ditransfer. Namun, dari Turki dikabarkan bahwa telah ada pembicaraan mengenai permintaan sebesar 60 juta euro, dan kesepakatan dipercaya bisa saja tercapai sekitar 50 juta euro, namun angka tersebut masih harus diverifikasi. Dilansir Sky Sport, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa kesepakatan dengan Genoa untuk Josep Martinez belum sepenuhnya selesai, itulah sebabnya Nerazzurri terus menjalin kontak dengan Philip Jorgensen dan Bento untuk mengantisipasi jika negosiasi dengan Genoa gagal. Sementara itu, Parma dan Como juga mengincar Tanner Tessman, namun permintaan gaji pemain asal Amerika itu masih terlalu tinggi untuk Parma dan Como, sementara Oristanio tetap berada di antara Genoa dan Venezia. La Repubblica melaporkan bahwa beberapa hari yang lalu Inter dan Empoli telah mencapai kesepakatan untuk transfer Sebastiano Esposito. Namun, kemauan Sebastiano Esposito bisa saja menghalangi transfer tersebut. Faktanya, Sebastiano Esposito ingin bertahan di Sampdoria. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Cagliari mengambil langkah baru dan menjadikan striker milik Inter yang baru saja menyelesaikan masa pinjamannya di Spezia, Francesco Pio Esposito sebagai salah satu target utama mereka di bursa transfer musim panas ini. Sementara itu, menurut Sport Italia, selain Cagliari, Torino, Lecce, Sampdoria dan Parma juga mengincar Pio Esposito. Tuttosport melaporkan bahwa kehadiran agen Frattesi ke markas Inter kemarin adalah untuk membicarakan masa depan Frattesi yang berisiko menjadi sangat mirip dengan apa yang terjadi musim lalu, apalagi Inter juga telah mendatangkan Zielinski. Resikonya adalah Frattesi tidak bisa lagi menjadi pengganti Mkhitaryan, dia hanya akan menjadi pengganti Barella musim depan. Oleh karena itu, agennya meminta kepastian kepada Inter, karena Frattesi dianggap bisa menjadi starter hampir di semua klub selain Inter. Tuttosport melaporkan bahwa Dumfries telah membuka diri untuk memperbarui kontraknya dengan Inter, dan diskusi perpanjangan kontraknya akan dilanjutkan setelah Euro 2024. Namun, Inter juga mengetahui bahwa mereka dapat mengumpulkan banyak uang dari penjualan Dumfries untuk mendapatkan Albert Gudmundsson. Opsi alternatif tetap ada, termasuk Ndoye, dan operasi dengan Aston Villa yang melibatkan Matty Cash. FC Internews melaporkan bahwa bukan hanya Giacomo Stabile, Alcione juga meminta kiper Primavera Inter, Alessandro Caligaris kepada manajemen Inter. Namun, Nerazzurri dan agen dari kedua pemain tersebut meminta waktu untuk mengevaluasi semua opsi yang tersedia. Corriere della Sera mengabarkan bahwa penampilan Davide Frattesi di Euro 2024 dapat menarik perhatian dari klub-klub lain. Inilah alasan agennya kemarin berada di markas Nerazzurri. Namun, pihak Nerazzurri menyatakan bahwa Frattesi tidak ada dalam daftar jual klub. Tuttosport melaporkan bahwa salah satu pemain kunci dalam operasi transfer Inter saat ini adalah Gaetano Oristanio. Oristanio dijanjikan ke Genoa dalam kesepakatan transfer Josep Martinez, tetapi saat ini Oristanio dikabarkan lebih menyukai ide ke Venezia, karena menurutnya di Venezia dia akan memiliki peluang lebih besar untuk bermain.
Sementara itu, Filip Stankovic juga bisa pergi ke Venezia, sementara kesepakatan transfer Tessmann dengan Venezia masih harus dikembangkan. Sky Sport melaporkan bahwa Juventus menjadikan Emil Holm yang dikaitkan dengan Inter sebagai calon pewaris Denzel Dumfries sebagai alternatif pertama dari Giovanni Di Lorenzo. Spezia meminta 12 juta euro untuk Emil Holm, namun angka tersebut dipercaya akan berkurang dalam beberapa minggu ke depan. Sementara itu, dalam beberapa hari terakhir Bologna juga telah menguji kemampuan Emil Holm. Dilansir FC Internews, petualangan Ivan Djuric bersama Torino resmi berakhir. Torino diperkirakan akan menunjuk Paolo Vanoli sebagai pelatih baru mereka. Di akun media sosialnya, Torino mengumumkan perpisahannya dengan mengatakan, klub sepak bola Torino berterima kasih kepada Ivan Djuric dan kolaboratornya atas kerja sama yang dilakukan selama 3 tahun ini dan kami mendoakan yang terbaik untuknya. Presiden Cagliari, Tommaso Giulini kepada L'Unione Sarda mengatakan, sebelum resmi pindah ke Inter, Nicolo Barella dikejar oleh Atletico Madrid. Simeone meneleponnya hampir setiap hari. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Bayern Munchen telah mengetuk pintu Calhanoglu sebulan yang lalu dengan tujuan memahami margin kemungkinan negosiasi baik dengan agen sang pemain maupun dengan manajemen Inter. Sampai saat ini, belum pernah ada tawaran resmi dari Bayern Munchen, dan respon dari Inter tegas, Calhanoglu tidak untuk dijual. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa dalam kasus Valentin Carboni, rumit untuk bertahan di Inter. Valentin Carboni mengharapkan penyesuaian gajinya mengingat musimnya bersama Monza dan panggilan ke Copa America bersama timnas Argentina. Dengan demikian, pemain asal Argentina itu kemungkinan besar sedang menuju transfer. Ada minat kuat terhadapnya dari Fiorentina, Atalanta, Lazio dan 2 klub dari Premier League. Inter menghargai Valentin Carboni dengan harga 30 juta euro dan Inter ingin mempertahankan pembelian kembali. Denzel Dumfries kepada Corriere dello Sport kembali menyatakan cintanya kepada Inter dan terbuka untuk memperbarui kontraknya yang berakhir pada tahun 2025 dengan mengatakan, ada penundaan untuk semua orang, mengingat kami telah berganti pemilik, tapi saya ingin menandatangani kontrak. Inter adalah rumah saya merasa seperti di rumah sendiri. Kami membicarakannya sebelum Euro 2024 dan kami akan membicarakannya lagi setelah saya kembali.